Kocaknya ada juga Easter egg yang sampai disensor kayak bokep Javnir. Soalnya mereka takut kena copyright. Tapi ya kalau yang itu kagak gua masukin karena kagak ada yang bisa dilihat gara-gara sensornya. Nah, jangan lupa juga cek merchandise distrik anime. Seandainya lu minat, silahkan lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, cameo pemegang Death Note dari cerita Death Parade. Nah, pas karakter di anime Death Parade lagi ngebahas soal penentuan dua nasib manusia setelah mati gimana, yaitu bakal direinkarnasi atau dimasukin ke neraka, malah muncul sosok yang mirip banget sama si Light Yagami dari cerita Death Note, yang lagi nunggu penentuan nasib itu juga. Nomor 2, pahlawan Falcon dari cerita Mob Psycho 100. Berhubung manga One Punch Man sama Mob Psycho ditulis sama orang yang sama yaitu Siwan, jadi ya wajar kalau ada adegan yang saling ngambil referensi atau cameo dari masing-masing manga. Contohnya pas cowok bernama Reigen nunjukin layar HP punya doi. Ternyata wallpaper yang dipakai itu si Saitama. Nomor 3, Titan dari pasir dari cerita Nisekoi. Pas masuk episode pantai, terus si Chitoge sama Onodera lagi ngebangun istana pasir, ada figur yang mirip banget Titan dari Shingeki no Kyojin, yang seakan lagi ngintip dari balik tembok. Nomor 4, muncul Squidward dari cerita Tengen Toppa Gurren Lagann. Selama beberapa detik, kalau lu jeli merhatiin kokpit pilot di bagian kanan bawah, entah karena alasan apa, animator Gurren Lagann ngemunculin karakter Squidward dari kartun SpongeBob yang lagi ikut kaget. Nomor 5, muncul geng otaku legendaris dari cerita Eromanga Sensei. Di episode 11 animenya, lu bakal secara jelas ngeliat penampakan para karakter dari anime bertema sama yang nyeritain soal Imoto juga, yaitu anime Oreimo. Soalnya dua anime itu asalnya dari studio yang sama. Nomor 6, alien ikonik dari cerita Monogatari series. Di series Nisei Monogatari, lu bakal ngeliat Plang yang gambarnya tuh karakter dari cerita Madoka Magica, yaitu si Kyubey, alien jahat yang punya niat ngancurin bumi. Hal ini juga karena dua anime ini tuh satu studio. Nomor 7, baju cosplay anime terkenal dari cerita Sarpan Service. 風邪ひかないようにね。何？形容しがたいです。
Jadi kan ada karakter namanya Chihaya Megumi. Nah, doi ini demen nge-cosplay. Pas ada adegan di rumahnya, dikasih lihat pakaian yang kagak asing, yaitu seragam sekolah dari Monogatari series, seragam Scott Regiment, baju Madoka Magica, sampai bajunya si Menma. 怒って無駄に体力を消耗させたくないですし。すみません。で、作業は終わったの？もう少しです。じゃあ、あとちょっと頑張って。Nomor 8 karton gambar anime dari cerita Durarara. やっぱりサンシャイン通りの方が先にできたのかな。すみません。Di anime Durarara kan ada karakter yang demen sama anime. Nah, doi itu ngebawa-bawa cardboard cutout-nya si Holo dari cerita Spice and Wolf. じゃあそろそろ移動するから。また近いうちに。はい。それじゃあ。これじゃあこれ頭からね。Nomor 9 jubah no lab dari cerita Kaguya sama Love is War. 私ったら一体何を。何かに取り憑かれていた気分だ。怖いよ。 Di adegannya, karakter di situ tuh lagi pada nyoba Bandone Komimi. Nah, entah kenapa muncul juga jubah yang biasa dipakai sama cewek bernama Umaru dari anime berjudul Himoto Umaru-chan. 言語の壁を越えて親睦を深めるにはこれ以上の策はありません。ですが、会長はどう思われますか？ マリアージ。 Nomor 10 duo psikopat dari cerita Made in Abyss. Sebenarnya kalau yang ini kagak secara gamblang dikasih lihat atau dikasih tahu, cuma mirip-mirip dari penampakan doang. Nah, jadi ada dua karakter dari Made in Abyss yang pakai pakaian mirip banget sama Shiyuki sama Yuno, mode dewa dari cerita Mirai Nikki. イリム、さあ来てください。今度はイリムか。 Nomor 11 ringtone One Piece dari cerita Dragon Ball Super. ちょっと取り消しなさいよ。ね、なんでこんなもの。クリリン聞いてんの？ご飯。はい。 Di awal-awal cerita Dragon Ball Super, si Krillin yang waktu itu lagi tugas nangkep kriminal, tiba-tiba dapet telepon yang nada ringtone-nya tuh lagu We Are dari One Piece. Hal ini dimasukin mungkin karena pengisi suara si Krillin tuh pengisi suara si Luffy juga. ブルマさんだ。はい、クリリンです。まずいですよ、ブルマさん。勤務中なんで。 Nomor 12 manga legendaris dari cerita dan Shikokosei no Nichijou. Di salah satu adegan dikasih lihat ada seorang cowok bernama Tadakuni lagi ngebaca manga atau komik yang judulnya tuh One Piece. もう一つある。やりたいこと。パイ投げ。よかった。無駄になんなくて。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin, silahkan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah kata. Bye!